Film horor dari Prancis, Inside tahun 2007, bermula dari kecelakaan mobil yang melibatkan seorang wanita yang sedang hamil 4 bulan dengan wanita hamil lainnya. Kecelakaan itu menewaskan suaminya. Saat sedang hamil besar, terpaksa menghabiskan malam Natal sendirian di rumahnya. Sampai kemudian seorang tamu misterius datang ke rumahnya. Buat kalian yang lagi hamil, skip aja karena film ini sangat menyeramkan. Pada suatu sore di jalanan Prancis pinggir Etan, terjadi sebuah kecelakaan di tengah hujan yang melibatkan dua mobil saling adu banteng. Hanya satu orang yang berhasil selamat, yaitu Sarah yang sedang hamil 4 bulan anak pertamanya. Meski terluka parah, bayi yang dikandungnya masih baik-baik saja. Tapi mirisnya, suami Sarah bernama Matthew, serta pengemudi di mobil satunya yang juga sedang hamil, sebut saja Sarmini, tewas di tempat kejadian. 5 bulan telah berlalu, dokter mengingatkan Sarah jika kemungkinan besar besok pagi setelah subuh dia akan babaran. Akan tetapi karena malam itu bertepatan dengan perayaan Natal, maka besok layanan ambulans hanya sedikit yang beroperasi. Di lain sisi, pasca kematian suaminya, Sarah sering melamun akibat depresi dan belum bisa move on dari tragedi yang menghancurkan hidupnya. Namun ketika sedang menunggu di rumah sakit, bisa-bisanya ada perawat yang nakut-nakutin dan berkata sembrono. Katanya, dulu saat dia melahirkan bayi pertama, prosesnya sangat sakit dan lama. Bahkan bayinya pun meninggal saat dilahirkan. Ngomongnya juga sambil ngerokok, nggak punya toto kromo nih perawat. Lalu Sarah sempat diajak temannya makan malam untuk merayakan Natal. Tapi Sarah menolak karena lebih memilih untuk di rumah sendirian. Saat nyantai di taman, Sarah melihat Pak Sutri yang sedang bermain bersama anaknya. Pemandangan ini membuat Sarah sempat berpikir untuk apa dia memiliki anak dan membesarkannya jika tidak bersama suaminya Matthew. Tak lama kemudian, atasannya Jean datang. Sarah bekerja sebagai seorang fotografer berita. Lalu Jean mengantar Sarah pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibu Sarah yaitu Louise menelpon dan berniat datang untuk kelahiran Sarah esok hari. Akan tetapi, Sarah menolak dan menyuruhnya datang di hari yang lain saja. Karena selain sudah ada Jean, Sarah sebenarnya hanya ingin menyendiri. Dari sinilah malapetaka terjadi. Setelah itu, Sarah pergi ke ruang foto tempat di mana dia memproses dan memajang karyanya sebagai fotografer berita. Sarah memperhatikan foto-fotonya bersama mendiang suaminya yang sangat dia cintai. Sampai-sampai dia membayangkan Matthew ada di dekatnya, mengelus-ngelus perutnya. Namun karena teringat kematian suaminya yang tragis, Sarah menenangkan diri dengan menenun baju untuk bayinya nanti. Tak lama, Sarah tertidur. Tiba-tiba keluar bayi dari mulut. Untung aja cuma mimpi. Sarah yang terbangun mendengar suara bel rumah. Dari lubang pintu terlihat sosok misterius. Dia mengaku bernama Jule. Jule ingin meminjam telepon rumah Sarah untuk meminta bantuan karena mobilnya mogok. Namun karena sangat mencurigakan, Sarah menolak dengan alasan suaminya sedang tidur dan menyuruh Jule meminta tolong ke rumah lain. Akan tetapi, Jule mengatakan jika dia tahu suami Sarah sudah meninggal dan dia juga tahu nama Sarah. Sarah pun mulai merasa takut. Siapakah sebenarnya orang misterius ini? Sarah mengancam akan melaporkannya ke polisi. Awalnya Jule sudah tidak terlihat lagi di depan pintu. Namun tiba-tiba dia muncul di kaca jendela. Sungguh sangat mengerikan karena Sarah sedang hamil besar dan sendirian di rumah. Sarah pun langsung menelpon polisi. Dengan santai, Jule rokokan samsu eceran di luar lalu memukul kaca hingga retak. Namun tiba-tiba Jule menghilang begitu saja. Setelah itu Sarah mencetak foto-foto dari kameranya. Ternyata Jule sudah mengikutinya sejak di rumah sakit tadi karena wanita itu sempat tertangkap kamera Sarah di area rumah sakit. Lalu ketika polisi datang, Sarah menjelaskan kejadian barusan serta menunjukkan foto Jule yang tidak terlalu jelas karena sangat gelap. Sementara itu, polisi lainnya mengecek sekeliling rumah dan tidak menemukan siapapun.
Meski situasi tampak aman, polisi berjanji akan datang lagi nanti malam untuk mengecek kondisi Sarah. Bukannya minggat atau kemana gitu, Sarah justru memilih berada di rumah sendirian meskipun hal aneh baru saja terjadi. Terlihat berita di TV tentang kerusuhan yang sedang terjadi di kota. Untungnya situasi di rumah Sarah sepertinya sudah aman. Dia pun tertidur di sofa. Tapi ternyata Julie ada di dalam kegelapan. Namun Sarah tidak menyadarinya. Setelah itu Sarah menelpon Jin. Namun karena HP-nya Jin mati, dia hanya mengirim pesan suara. Sarah memberitahu jika ada kejadian aneh di rumahnya dan meminta bantuan Jin agar besok memperjelas foto-foto Julie tadi. Lalu setelah minum obat penguat kandungan, Sarah pun lanjut tidur. Namun tiba-tiba Julie mengulti Sarah pakai skill 2 dan 3. Saat bersembunyi di kamar mandi, air ketuban Sarah pecah, yang artinya dia sudah harus segera melahirkan. Untungnya pintu kamar mandi terkunci rapat. Di lain sisi, ketika berusaha mendobrak pintu, kepala Julie sempat terhantam tembok. Dia lalu mengambil kunci mobil Sarah di laci agar Sarah tidak bisa kabur. Tak lama kemudian, Jin datang ke rumah untuk mengajak Sarah makan malam Natal. Akan tetapi, Jin mengira Julie adalah ibunya Sarah. Julie pun mengaku jika Sarah sudah tidur sejam yang lalu. Julie mengajak Jin minum es TMJ anget dulu sambil ngobrol. Namun Jin agak curiga saat melihat foto Julie yang samar-samar di sofa. Beberapa saat kemudian, datanglah ibu Sarah yang asli, yaitu Louise, dan buru-buru naik ke atas untuk mengecek anaknya. Dan inilah yang terjadi. Naas, Sarah refleks membunuh emaknya karena dia kira yang datang adalah Julie Harom. Sedangkan Jin dibunuh oleh Julie dengan sangat-sangat sadis. Sungguh sadis sih ini, tapi ada yang lebih sadis nanti di akhir film. Jadi mohon bersabar dulu. Ketika Julie membawa mayat Jin ke lantai bawah, Sarah memberanikan diri keluar kamar mandi untuk mengambil kunci mobilnya. Namun sayang, sudah diambil duluan sama Julie. Julie yang mendengar suara di lantai atas segera mengejarnya kembali. Sebenarnya siapa nih si Julie dan apa tujuannya ingin menghabisi Sarah dan calon anaknya? Ngerinya perut Sarah semakin sakit. Bukan hanya karena ditusuk Julie di awal, tapi bayinya juga akan segera lahir. Julie menusuk-nusuk pintu kamar mandi hingga bolong. Sedangkan Sarah nekat memukul kaca lalu menggunakan pecahannya sebagai senjata dan bertanya mengapa Julie ingin membunuhnya. Dengan nada yang menyeramkan, Julie mengatakan jika dia menginginkan bayi di kandungan itu karena Sarah dianggap tidak menginginkannya. Julie semakin menjadi tantrum, menusuk-nusuk guntingan ke tembok hingga teriak-teriak. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil polisi datang. Ada 3 petugas, beserta 1 remaja bernama Slamet yang ditangkap karena kerusuhan. Julie mengganjal pintu kamar mandi agar Sarah tidak bisa keluar. Lalu dia membersihkan bekas darah di badannya. Sebelum menemui polisi, Julie mengambil jarum rajut milik Sarah sebagai senjata. 2 polisi itu menganggap Julie adalah Sarah. Julie mengaku semuanya aman-aman saja. Meski polisi sempat curiga dengan suara berisik di atas, mereka awalnya hendak pergi. Namun, polisi akhirnya memaksa masuk kembali untuk mengecek kondisi rumah. Salah satu polisi naik ke lantai 2 dan terkejut melihat darah di mana-mana serta tangan Sarah yang tertusuk gunting. Polisi itu menyuruh rekannya memborgol Julie, tetapi yang terjadi serem banget. Polisi itu dibunuh dengan ditusuk matanya. Lalu Julie mengambil pistol dan menembak kepala polisi lainnya sampai hancur tepat di depan mata Sarah. Lalu Julie menembak-nembaki pintu kamar mandi secara membabi buta. Kemudian polisi yang berada di mobil mendengar suara tembakan segera masuk bersama Slamet.
Polisi itu meminta Sarah tetap bersembunyi di toilet sementara dia membujuk Jule. Namun, tiba-tiba listrik dipadamkan. Dalam kegelapan, Slamet dan polisi itu tewas mengenaskan di tangan Jule. Setelah itu, Jule mendatangi Sarah yang sedang lemas dan mengelamoti bibir Sarah. Sarah yang masih sadar langsung menggigit bibir Jule. Sarah berusaha lari ke bawah dan mengambil jarum rajut. Tapi Jule menendangnya berkali-kali. Sarah pun menyemprotkan baygon ke arah korek api Jule hingga wajahnya terbakar. Sarah kemudian membuat tombak dari pisau dan tongkat besi, lalu mencari Jule dalam gelap menggunakan flash kamera. Akhirnya dia menemukan Jule yang sudah lemas dengan wajah hancur. Disinilah terungkap, Jule sebenarnya adalah Sarmini, wanita yang terlibat kecelakaan di awal film tadi dengan Sarah. Ternyata dia masih hidup, tapi bayinya yang dikandungnya meninggal. Itulah sebabnya dia menuntut Sarah menyerahkan bayinya. Tiba-tiba, polisi yang tadinya dikira sudah mati menyerang dengan brutal dan langsung dibunuh Jule dengan tombak. Karena merasakan sakit yang luar biasa dan bayinya akan segera lahir, Jule akhirnya melakukan prosedur yang dia inginkan sejak awal, yaitu operasi sesar manual, tanpa bius, tanpa dokter. Karena sakit yang luar biasa, Sarah pun tewas. Wah, ini gila parah sih. Ngerinya proses sesar dilakukan secara paksa. Jule pun berhasil mendapatkan apa yang dia mau, yaitu mengambil bayi Sarah sebagai pengganti bayinya yang meninggal. Film pun berakhir.